Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya talaba zaniyallahi wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nuwasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Laqad darasna al-yaum, pada hari ini kita sudah sampai ya, pada hari ini kita Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad wasalna, kita sudah sampai pada hari ini al-imanu bisirat, ya, mengimani tentang sirat, ya. Wa darasna, dan kita sudah belajar al-haud wal mizan, ya, wal mahsyar ghair zalik, ya, syafaatul uzma aidon, ya, syafaatul uzma juga sudah kita pelajarin, alhamdulillah. Walaupun ya sebagian antum ada yang mungkin belum paham. Insya Allah nanti ketika antum mempelajarinya kedua kali, ketiga kalinya, nanti ketika sudah besar, antum akan, oh dulu ini seperti ini, oh dulu ini seperti yang saya pelajari seperti ini, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah taala. Ya, ini sebagai apa, informasi aja, mungkin informasi baru buat antum. Insya Allah nanti di kemudian hari antum akan lebih mempelajarinya lebih di apa lagi, spesifik lagi, atau lebih lebih kena lagi, ya. Insya Allah kita hari ini kita akan, sebagaimana yang sudah dijelaskan, kita akan mempelajari as-sirat. Ya, setelah sirat itu sebenarnya ada lagi syafaat, tapi syafaat sepertinya sudah kita bahas selintas saja. Setelah syafaatul uzma itu kan kita bahas juga syafaat, ya. Ada syafaat yang ini seperti apa namanya, eh, bacaan Al-Quran, ya, kemudian kaum muslimin, para, ya, kaum muslimin memberikan syafaat kepada kaum muslimin lainnya. Bacaan Al-Quran memberikan syafaat, ya, Al-Quran memberikan syafaat pada pembacanya, dan lain sebagainya. Mungkin itu syafaat nanti kita akan, kalau nggak keburu nih, kayaknya tinggal berapa hari lagi kita takutnya nggak keburu, karena pembahasan tentang neraka nanti, surga dan neraka itu panjang. Mungkin juga surga dan neraka Ustaz hanya jelaskan sekedarnya saja, ya. Yang penting kita mengimani adanya surga dan adanya neraka. Detailnya nanti pembahasannya kita tinggalkan, ya. Kita hanya mengimani saja apa yang Allah kabarkan, bahwasannya orang yang beriman, yang beramal soleh, ya, akan Allah berikan ganjaran, ya, Allah yang Allah ridhoi mereka, Allah akan berikan ganjaran, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang apa, alul kitab, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang beriman namun mereka mujrim, atau yang berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat, yang mempunyai dosa-dosa yang banyak, dosa besar, ya, mereka akan mampir dulu, akan masuk dalam neraka. Sedangkan orang-orang kafir, terdiri dari orang ahlul kitab dan orang musyrik, ya, khalidina fiha abad, mereka kekal dalamnya. Begitupun orang-orang munafik yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir, ya, cuma mereka hanya mengaku saja, mengaku-ngaku saja mereka adalah orang-orang Islam, ya. Pada kenyataannya mereka justru yang menghancurkan Islam dari dalam. Maka mereka, ya, asfal minan nar, di neraka yang paling bawah. Kita masuk tentang ahlus sunnah mengimani asirat, ya. Seperti biasa, asirat kita bahas secara ringkas dulu, baru kita detailkan. Asirat secara bahasa artinya adalah jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Seperti biasa kita bahas, ya. Maknanya dulu, asirat adalah jalan yang lurus atau jalan yang terang, ya. Kemudian secara istilah adalah, secara etimologi bahasanya, secara istilah, terminologi, kalau secara bahasa etimologi artinya adalah sirat adalah jalan yang lurus, jalan yang terang. Secara syariat,
ya secara syariat, secara syar'i atau terminologi, asirat artinya adalah asirat artinya adalah jembatan yang dibentangkan di antara di atas neraka jahanam. Jadi ada neraka jahanam, ada jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ya, yang akan dilewati oleh seluruh umat manusia. Ya, maksudnya yang akan dilewati oleh umat manusia. Ya, akan dilewati oleh umat manusia, ya, menuju apa? Menuju surga. Ya, menuju surga sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Jadi mereka akan melewatinya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nanti kan aku jelaskan, ya. Dalil-dalil tentang sirat ini, ya, secara singkat, ya. Quran surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak ada, Maryam ayat yang ke-71 dan 72, ya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Mendatangi neraka itu. Itu ayat yang 71, ya. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi bagi Allah ada satu hal yang sudah ditetapkan. Itu ayat 71-nya. Ayat 72-nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Sebagian mengatakan bahwasannya, ya, sebagian sahabat diantaranya Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga tabiin Qatadah, ya, Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum jami'an, mereka menafsirkan ayat yang pertama itu, ayat 71 itu, atau ayat tersebut, ya, 71 dan 72 itu, bahwasannya mereka manusia itu akan melewati sirat, ya, akan melewati sirat. Namun sebagian sahabat yang lain mengatakan bahwasannya yang dimaksud mereka akan mendatangi jahanam itu yaitu Allah akan memasukkan ke dalam neraka, ya, ya, manusia akan dimasukkan ke dalam neraka lalu dikeluarkan kembali atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan ayat 72 tersebut, ya. Jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa diselamatkan, diangkat kembali. Ya Allah alam bisawab, intinya adalah dalil ini menjelaskan tentang sirat yang apa, secara yang sahih, yang kuat, ya. Dalil ini menjelaskan tentang sirat, tentang adanya sirat, ya, bukan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dikeluarkan. Tapi memang khilaf, ya, bainal ulama, ya. Tapi yang lebih rajih insyaallah dalil ini adalah dalil menjelaskan tentang sirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya, tentang orang-orang yang melewati sirat. Yang pertama kali yang melewati sirat itu, ya, adalah Rasulullah sebenarnya yang pertama kali melewati sirat. Kemudian orang-orang yang eh, melewati sirat itu seperti kedipan mata. Kemudian secepat kilat, kemudian seperti angin, seperti burung terbang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, ada pula yang merangkak. Ya, mereka akan dibawa oleh amal perbuatannya. Ketika itu Nabi SAW berdiri di atas jembatan, ya, para nabi itu dan rasul itu berdoa, ya, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, ya, pada kedua sisi jembatan itu, ya, ada kail-kail yang digantungkan. Jadi ada sirotnya, ada kanan kirinya itu ada kail yang digantungkan, sisi-sisinya itu ada kail, ya, ada kail yang digantungkan, ada kait yang digantungkan, dan diperintahkan untuk mengait siapa saja yang telah diperintahkan kepadanya untuk mengenakan orang, ya. Maka akan ada orang yang terkoyak-koyak, ya, tapi selamat, ya, dan masuk surga. Tapi ada juga yang nggak selamat, terkait kemudian jatuh ke dalam, dicampakkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan tentang sifat sirat, ya, bahwasannya sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Apabila mereka telah menyeberangi jembatan itu, ya, mereka akan diberhentikan. Lalu masing-masing mereka akan diberi balasan atas kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia, sehingga apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan, ini tentang kontoroh, ya. Sehingga apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka baru diizinkan untuk masuk surga. Jadi kalau udah menyeberangi sirat, maka mereka akan diberhentikan, berhenti dulu. Sebelum masuk surga, berhenti dulu di kontoroh. Lalu masing-masing mereka akan diberi balasan atas kezaliman yang pedih, hisab.
Tapi hisab di sini di Kontoro dijelaskan bahwasannya hisab hanya untuk menghilangkan rasa iri, dengki, hasad. Karena di surga sudah tidak ada lagi rasa iri, hasad, dengki dan lain sebagainya ya. Dihilangkan saja. Sehingga apabila sudah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka bisa diizinkan masuk ke dalam surga. Walaupun tadi sudah dihisab, kan sudah dihisab. Sebelum masuk sirat sudah ada yaumul hisab. Sudah ada hari persidangan, sudah datang orang-orang yang ini. Dan di Kontoro ini hanya sebatas ini. Nanti besok insya Allah kita bahas Kontoro. Dan orang pertama kali yang masuk pintu surga, dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, ya ketika Nabi Isa mendapatkan keutamaan-keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, ya di kitabnya di Injil, maka dia ingin menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka oleh sebab itu beliau adalah saudara Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau adalah sahabat karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di kala masih hidup. Yang ketiga, beliau adalah umatnya karena nanti akan turun di akhir zaman untuk memerangi Dajjal dan memimpin kaum muslimin. Baik, itu secara singkat. Sekarang kita akan bahas tentang sirat. Kita bahas sirat secara bahasa artinya adalah jalan yang lurus dan terang, ya jalan yang lurus yang terang. Kemudian secara istilah tadi adalah ya, jembatan yang terhubung di atas neraka jahanam, ya yang akan dilewati umat manusia ya, ketika menuju surga dan tergantung dari amal sesuai dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Dalil-dalil tentang keberadaan sirat sudah kita jelaskan tadi. Maryam ya ayat 71 dan 72. Kemudian sabda Rasulullah SAW ya. Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan tersebut? Ya, jembatan itu bagaimana bentuknya? Jawab Rasulullah SAW, ya licin lagi menggelincirkan. Ya, di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Yang ujungnya bengkok, dia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon sa'dan. Sa'dan, pohon sa'dan. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Kayak kail. Ya. Dia bagaikan pohon berduri di Najd yang dikenal dengan pohon sa'dan. Dan disebutkan lagi di hadis yang lain, ya sirat tersebut memiliki kait-kait yang besar, ya yang akan mengait siapa saja yang melewatinya. Bagaimana jelaskan oleh hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dan dibentangkan jembatan jahanam. Bentangkan jembatan jahanam. Sirat dibentangkan. Akulah orang pertama yang melewatinya, kata Rasulullah. Doa para Rasul saat itu adalah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah, wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Jadi besar ya. Maka ia akan mencangkok manusia, mencangklok gitu ya, mengait manusia ya sesuai dengan amalan mereka. Jadi kalau yang amalannya bagus ya nggak kena. Ya. Tapi kalau yang buruk ya, yang punya dosa dan lain sebagainya akan tercabik-cabik atau mungkin akan terjungkal, ya terhempas jatuh ke neraka jahanam waliyadzubillah. Di samping itu para ulama menyebutkan pula bahwasannya sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincirkan. Ya, hal ini berdasarkan pada beberapa riwayat, baik yang disandarkan kepada Nabi SAW langsung, ataupun ya disandarkan kepada para sahabat namun marfu sampai kepada Nabi SAW. Ya, sebab para sahabat tidak mungkin mengatakan ya perkataan dengan ijtihad mereka. Ya, apalagi berkaitan dengan hal yang gaib. Ya, melainkan ini adalah pasti mereka sudah pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Baik, setelah kita membahas beberapa hadis di atas, ya maka kita akan rangkum ciri-ciri dari bentuk sirat tersebut seperti apa. Yang pertama, ya yang mau nyatet silakan. Sirat tersebut amat licin. Ya, yang pertama tadi sirat itu licin. Yang kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Yang pertama, sirat itu licin. Yang kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga, sirat memiliki besi pengait yang besar. Ya, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar. Pertama tadi apa? Sirat tersebut licin. Kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Yang ketiga, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar. Yang keempat, ya terpleset atau tidak. Ciri-cirinya itu, terpleset atau tidak, lurus. Tergelincir atau tidak. Ya, terpleset atau tidak, tergelincir atau tidak. Kalau yang terpleset, jatuh ke neraka jahanam. Kalau yang tidak, terus bisa sampai surga. Atau tergelincir, maka jatuh ke neraka jahanam. Ada yang tidak, ya tidak sampai surga. Ya. Kemudian yang berikutnya, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka jahanam. Sirat tersebut terbentang ya membujur di atas neraka jahanam. Yang kelima itu ya, yang kelima sirat tersebut membujur atau membentang di atas neraka jahanam. Yang keenam, berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan, sirat tersebut sangat halus. Halus. Sirat tersebut sangat halus. Yang ketujuh, sirat tersebut juga tajam. Sirat tersebut juga tajam. Yang keenam, sirat tersebut halus. Yang ketujuh, sirat tersebut juga tajam. Yang kedelapan, sekalipun ya sirat tersebut halus dan tajam, maka manusia ada yang bisa melewatinya. Ya. Sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, namun manusia ada yang mampu melewatinya. Yang kesembilan, ya kesulitan untuk melihat sirat ya karena kehalusannya. Ya kesulitan untuk melihat sirat karena kehalusannya atau terluka karena ketajamannya. Ya, anggaplah gitu ya, sulit untuk melihat sirat karena halus saja. Dan sulit karena melihat sirat itu karena halus. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang satu, yang pertama sirat itu amat licin, ya sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang melewati sirat tersebut, ya di mana ia akan bisa terpleset atau terprosok jatuh, ya kemana? Ke neraka jahanam. Karena sifat dari sirat itu sangat licin. Ya. Yang kedua, sirat tersebut menggelincirkan. Karena sirat tersebut licin, maka sirat tersebut menggelincirkan. Menggelincirkan siapa? Para ulama telah menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri. Siratnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya sehingga membuat orang yang melewati sirat ya takut akan tergelincir atau takut akan tersungkur jatuh ke dalam neraka jahanam. Udah licin, dia bergerak terus ke kanan ke kiri ya, menggelincirkan. Mengerikan sirat ini. Kalian. Semoga Allah selamatkan kita semua dari sirat ini. Kemudian sirat punya udah licin, gerak terus, menggelincirkan. Sirat memiliki besi pengait yang besar. Yang akan mengait manusia. Dari kanan gini ada kait terbang gitu kan. Kiri lagi, gini lagi, ini lagi. Untuk mengait, kalau antum pernah nonton kayak apa ya, gitu ya. Zaman dulu ada kayak apa sih, Benteng Takeshi itu apa itu ya.
Ada kita lewat jembatan, kemudian dilemparin bola-bola yang bergelantungan gitu. Ya, kayak ya, mirip-mirip kayak gitulah. Ya, ada kail-kail, tapi itu sangat mengerikan. Yang itu kail yang sangat besar, yang tajam seperti duri Sa'dan ya, gitu kan. Banyak memiliki kait-kait yang besar yang penuh dengan duri kait-kait tersebut, ujungnya bengkok, dan ini menunjukkan siapa saja yang terkena besi pengait tersebut, ya itu tidak akan lepas dari cengkramannya. Maka banyak orang yang terkoyak-koyak ya karena sebab dari kail tersebut, duri tersebut. Baik, dari sifat dari sirat ini juga tergelincir atau tidak, terus terpleset atau tidak. Artinya apa? Ya, orang-orang terpleset atau tidak, atau tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi itu atau tidak, yang mau tersambar atau yang tidak tersambar ya, maka semua itu ditentukan oleh apa? Oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang tersebut. Yang amalannya bagus, ibadahnya bagus, insya Allah akan selamat, dia tidak akan terpleset, dia tidak akan tergelincir, ya, apalagi dia tersambar oleh pengait, insya Allah tidak. Pakai terpleset atau tidak karena licin, menggelincirkan karena dia bergerak-bergerak ya, atau tidak. Kemudian tersambar oleh kait nomor 3 atau tidak. Semua itu ditentukan oleh ibadah dan keimanan masing-masing orang tersebut. Yang pertama kan tadi licin, kedua menggelincirkan, yang ketiga tadi ada duri pengait, ya. Jadi tiga-tiganya ini mau dia terpleset atau tidak, mau dia tergelincir atau tidak, mau dia kena duri atau tidak, ya, maka masing-masing ini ya ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan orang tersebut. Baik, sirat itu membujur di atas neraka jahanam, terbentang di atas neraka jahanam. Maka barang siapa yang terpleset atau tergelincir atau terkait dengan sambaran besi pengait, ya tiga-tiga itu, mau dia terpleset jatuh karena licin, atau dia tergelincir karena dia bergerak terus siratnya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, atau dia terkena sambaran dari besi pengait, ya pokoknya tiga 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 cobaan tersebut ya, maka ia akan jatuh langsung ke dalam neraka jahanam. Kemudian sifat yang berikutnya adalah, bentuk yang berikutnya adalah sirat tersebut sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atas, saking halusnya. Sudah halus, yang berikutnya adalah sirat tersebut juga tajam. Maka sudah halus, sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Ketika sudah diletakkan kaki, ternyata sirat itu tajam yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena sesuatu yang begitu halus, ya namun tidak bisa putus, maka akan menjadi sesuatu yang sangat tajam. Ya, mungkin lebih kuat dari seling baja ya. Allah alam ini lebih lebih dahsyat ya dari benda di dunia ya. Kayaknya kita nggak bisa ngebayangkan jika disamakan dengan benda di dunia. Pokoknya dia sangat halus, tapi kuat, dinaikin orang banyak nggak putus, dan sangat tajam. Baik, sekalipun sirat tersebut sangat halus, ya, dan juga tajam, yang poin ke-8, akan tetapi manusia tetap dapat melewatinya, ya, karena Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun, apalagi cuma di atas sirat tersebut. Ya. Kemudian yang ke-9 dan terakhir, kesulitan untuk melihat sirat karena kehalusannya atau terluka karena ketajamannya. Ya, bisa jadi orang itu kesulitan, ya, kesulitan lewat sirat itu kesulitan karena melihat sirat itu halus banget. Kemudian bisa terluka karena tajamannya. Maka semua itu balik lagi seperti yang poin yang sebelumnya, tergantung dari kualitas keimanan ya dan amal ibadah orang yang melewati.
balik lagi seperti tadi poin yang keempat. Ya, setelah ada poin yang pertama, ya halus, licin. Poin yang kedua menggelincirkan, gerak terus. Yang poin ketiga tadi ada duri pengait, maka poin keempat, ya semua itu bisa dilewati tergantung mau dia terpleset atau tidak, mau dia tergelincir atau tidak, terkena kait atau tidak, semua itu tergantung dari apa? Dari keimanan dan amal ibadah orang itu. Ya. Baik, sekarang bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat? Ya, tadi sudah dibahas sebelumnya, ya secara singkat, ya tentang sifat-sifat sirat dan orang-orang yang melewati sirat tersebut, ya. Maka kita bahas ya beberapa hadis. Riwayat yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lalu diutuslah amanah dan rahim. Ya, apa itu rahim? Tali persaudaraan. Ya, amanah dan rahim akan diutus, lalu diutus ya amanah dan rahim, keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Ya, amanah dan rahim diwujudkan, kemudian jadi makhluk yang nyata, kemudian diletakkan di kanan dan kiri sirat tersebut. Ya, dia seperti itu. Tahu bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita imani saja perkataan Rasulullah. Diutuslah, kata Rasulullah, lalu diutuslah amanah dan rahim, ya tali persaudaraan, ya. Kemudian keduanya berdiri di samping kiri kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, ya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau, apakah adakah sesuatu seperti kilat? Ya, Rasulullah SAW menjawab, tanya ya, Rasulullah SAW ditanya, dengan demi bapak ibuku ya aku korbankan, ya, demi engkau ya Rasulullah, adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, ya, kemudian seperti burung dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkan. Sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang ya seseorang, lalu ia tidak bisa lagi melewati sirat tersebut kecuali dengan apa? Merangkak. Ya, dia tidak bisa jalan kecuali dengan melewati sirat itu dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, Rasulullah SAW menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang menggantungkan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpleset namun selamat, ada pula yang terjungkir atau terjungkal ya ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ada yang kena tapi dia selamat, terkoyak-koyak, ya, berdarah-darah. Tapi riwayat yang kedua, orang mukmin ya berada di atasnya sirat, ya, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara perlahan-lahan. Orang yang paling terakhir lewat sirat yang berhasil, mereka itulah orang-orang yang lewat sirat secara merangkak. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian riwayat yang berikutnya adalah di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian selamat. Ada yang tergelincir tapi bisa balik lagi, bisa kembali seperti semula, ya, kemudian selamat. Kemudian riwayat yang berikutnya adalah, dan dibentangkan sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul, dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Baik, melalui riwayat-riwayat ini, ya, kita akan menjelaskan atau simpulkan tentang kondisi manusia ketika melewati sirat. Yang pertama adalah ketika manusia melewati sirat, ada amanah dan ar-rahim. Ar-rahim itu amanah dan rahim, apa hubungan tali silaturahmi. Yang menyaksikan orang yang melewati tersebut.
melewati syarat tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menunaikan amanah dan menjalin hubungan silaturahim, menjalin hubungan kekeluargaan. Barang siapa yang melalaikan keduanya, melalaikan amanah dan melalaikan tali silaturahmi, maka ia akan merasa gemetar nanti ya ketika disaksikan oleh amanah dan ar-rahim saat melewati sirat. Maka jaga baik-baik hubungan tali silaturahmi dan juga amanah kalian. Yang kedua, kecepatan orang manusia melewati sirat ya yang begitu halus dan begitu tajam tersebut ya sesuai dengan kadar keimanan ya, kadar kecepatan ya, kecepatan mereka ya, sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah ya azza wa jalla di dunia. Kalau Allah perintahkan Allah, hayya 'ala shalah, kita buru-buru ya, perintah Allah kan. Nah, kita cepat buru-buru menyambut perintah Allah langsung ya tanpa pikir panjang kita kerjakan pekerjaan kita tinggalkan kemudian kita langsung pergi ke masjid dan sholat bila wudhu, maka semakin kita cepat mengerjakan perintah Allah, maksudnya bukan cepat-cepat ya, kerja ini ya, tapi kita cepat menyambut perintah Allah ya, melaksanakan perintah Allah, maka akan cepat juga kita melewati sirat nanti ya. Di antara manusia ada yang melewati sirat seperti secepat kedipan mata, Sling, langsung selesai. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada pula yang secepat kuda yang berlari kencang. Kemudian yang keempat, di antara manusia ada yang melewatinya dengan merangkak secara pelan-pelan, ada yang berjalan dengan menggeser ya pantatnya sedikit demi sedikit, apa ngesot gitu ibaratnya bahasanya. Ada pula yang bergelantungan, gelantungan-gelantungan. Karena kan dia kena kail, hampir jatuh, kemudian bisa selamat lagi, ya. Dia bergelantungan hampir jatuh ke dalam neraka. Dan ada pula yang sudah tidak sanggup lagi bergelantungan, jatuh, dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ada yang cepat, ada yang terseok-seok, ya, atau apa namanya pelan-pelan. Yang kelima, besi-besi pengait, ya, baik yang bergantungan dengan sirot maupun yang berasal dari dalam neraka akan menyambar. Jadi ada besi pengait yang bergelantungan di sisi sirot ya, pengait. Ada juga yang dari neraka menyambar-nyambar, ya, ya. Jadi besi-besi pengait yang bergantungan dengan sirot maupun yang berasal dari dalam neraka akan menyambar sesuai keimanan dan ibadah masing-masing manusia. Kalau ibadahnya bagus, ya keimanannya bagus, maka akan selamat dari sambaran besi atau kait ya yang bergantungan di sisi sirot ataupun yang berasal dari menyambar dari dalam neraka. Baik, yang keenam, yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian umatnya. Kemudian yang ketujuh, setiap Rasul yang menyaksikan umatnya ketika melewati sirat akan mendoakan umat mereka ya dengan masing-masing umat mereka masing-masing ya agar selamat dari api neraka. Ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kedelapan, ketika melewati sirat, setiap mukmin akan diberi cahaya, kan cahaya terang kan, sesuai dengan amalannya masing-masing. Hal ini ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla. Ya, pada hari itu engkau akan melihat orang-orang mukmin cahaya mereka ya menerangi di hadapan dan sebelah kanan mereka. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, mereka melewati sirat sesuai dengan tingkatan amalan mereka. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, ada cahayanya yang seperti pohon, ada cahayanya yang setinggi orang berdiri, dan yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi ampu mereka jempol mereka ya, jempol mereka, cahayanya cuma di jempol saja, jempol kakinya, kelihatan cuma sejempol gitu. Ya, sekali nyala, sesekali padam, sekali nyala, sekali padam. Baik, sebagaimana halnya kejadian-kejadian di hari akhir, hari kiamat, maka ada saja kelompok yang tidak mengimaninya atau menyimpang. Ya, seperti kemarin yang kita sudah bahas, di antaranya adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah memang ini ya. Alasannya seperti yang sebelumnya. Tidak masuk akal, nggak logis, nggak masuk logika mereka.
Dan kita eh, sudah ini ya, sudah kita bahas pembahasan para ulama yang mengatakan semua tidak harus masuk logika untuk mengimani sesuatu ya. Karena sesuatu yang tidak yang abstrak ya bisa jadi konkret di hari kiamat. Ini kita sudah bahas. Dan eh, seorang yang beriman ya akan mengimani hal-hal tersebut ya, dan itu adalah wajib bagi mereka ya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang bisa menahan burung di udara ya. Allah adalah zat yang bisa menahan burung di udara. Burung-burung di udara bisa terbang, bisa tertahan di udara, ya tidak jatuh. Ya tentu akan sanggup, lebih sanggup lagi menahan seorang yang beriman di atas sirat tersebut. Baik dengan berlari atau berjalan, ya. Ya, dan tidak boleh dialihkan dari makna yang sebenarnya kepada makna majazi, kecuali bila mustahil ya. Dan ini adalah kemustahilan dalam hal ini. Berdasarkan hadis-hadis yang jelas para ulama, ya, bahwasannya tidak akan diberi cahaya petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia tidak akan diberi petunjuk cahaya. Jadi sampai kapanpun orang-orang yang menyelisih atau menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, yang berkeyakinan ya Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengimani hal-hal yang terjadi tersebut karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk terakhir pelajaran dan hikmah di balik keimanan di balik keimanan tentang sirat ini ya. Coba kita renungkan sekarang ya tentang apa yang akan kita alami ya berupa ketika berada di sirat itu, berupa ketakutan ya yang ada pada hati kita ya, kemudian kita menyaksikan sirat dan kehalusan bentuknya halus, tajam, memandang dengan matamu ya, dengan mata kita ke dalam neraka jahanam ya. Di atas sirat itu ada, di bawahnya ada neraka jahanam ya. Kemudian kita mendengar neraka jahanam bergemuruh dengan bergejolak ya. Kemudian kita harus melewati sirat itu ya, sekalipun keadaan kita lemah ya, hati kita gundah gelisah, kaki kita bisa tergelincir, punggung kita yang berat ini memikul dosa ini ya. Hal itu tidak akan mampu kita lakukan seandainya kita berjalan di atas hamparan bumi. Apalagi ini di atas sirat yang sangat halus dan sangat tajam. Coba kita pikirkan. Bagaimana seandainya kita meletakkan salah satu kaki kita di atasnya, lalu kita akan merasakan ketajamannya sirat itu, sehingga akan mengharuskan kita mengangkat tumit kita yang lain, dan kita akan menyaksikan makhluk-makhluk di hadapan kita tergelincir, kemudian berjatuhan. Mereka lalu ditarik oleh para malaikat neraka dengan besi pengait, ya dikait ya. Kita akan melihat bagaimana mereka dalam keadaan terbalik ya ke dalam neraka, dan posisi kepala mereka ya di bawah dan kaki mereka di atas. Ya sangat mengerikan ya pemandangan tersebut. Maka pendakian yang begitu sulit ya, tempat lewat yang juga begitu sempit. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menambahkan lagi, bayangkanlah wahai saudara, seandainya kita berada di atas sirat dan kita melihat di bawah kita neraka jahanam yang hitam kelam, panas menyala-nyala. Kemudian saat itu sekali berjalan dan sekali merangkak. Coba bayangkan. Maka dari pembahasan tentang sirat ini terbukti kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pembahasan masalah iman. Bahasan masalah iman. Bahwasannya amal soleh merupakan bagian dari iman. Ya, karena jelas sekali disebutkan dalam hadis-hadis tentang sirat tadi tersebut, ya, bahwasannya kecepatan manusia melewati sirat itu tergantung kadar keimanan mereka masing-masing. Dan ini sekaligus membantah pemahaman Murji'ah yang mengatakan ya amal soleh itu bukan bagian dari iman. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan
Amal soleh bagian dari iman. Kemudian yang kedua, bahwasan iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ketika seorang mukmin berbeda-beda tingkat kekuatan iman mereka, maka akan berbeda-beda pula tingkat kecepatan mereka ketika melewati sirat. Ya. Nah, maka dalam pembahasan tentang sirat kali ini juga terdapat pelajaran bagi kita agar kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya. Sehingga kita termasuk orang yang paling cepat ketika melewati sirat nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Tafadhol, kira-kira jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Coba, kalau tidak ada Ustadz yang tanya. Sifat atau ciri-ciri bentuknya sirat. Ya. Ayo, sebutkan. Ya. Jembatannya tuh Apa, Absyar? Sirat itu licin. Licin. licin dan halus. Sirat Licin. itu Tajam kayak kepada pedang. Ya, tajam, Sirat lebih itu tajam. tajam. memiliki pengait yang besar. Dia memiliki pengait yang besar. Sirat itu tajam. Sirat Di itu tajam. bawah jembatan sirat ada neraka jahanam. Iya, di bawah sirat ada neraka jahanam. Sekalipun halus, tajam, namun manusia bisa melewatinya. Ya, Betul. ya, tajam, manusia bisa melewatinya. Sekalipun sirat itu ya licin atau apa namanya, terpleset atau tidak, ya, tergelincir atau tidak, ya, ataupun terkait pengait itu atau tidak, maka ya semua itu tergantung apa? Amalan manusia itu. Amalan. Ya, amalan manusia itu. Baik. Orang yang pertama melewati sirat siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Umat yang paling pertama melewati sirat siapa? Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Muhammad Nabi Muhammad SAW. sallallahu Di sisi kanan kiri sirat ada yang Besi melihat, pengait. Besi pengait. ada yang melihat manusia didatangkan siapa di kanan kiri sirat? Hah? Amanah dan rahim. Amanah dan rahim. Amanah dan rahim akan didatangkan di sisi kanan kiri sirat, ya, yang akan menggetarkan manusia orang yang melalaikannya. Kemudian apa lagi? Apa lagi tentang sirat? Ayo, poin-poinnya lagi. Coba sebutkan lagi. Yang belum disebutkan. Diberi cahaya sesuai amalan masing-masing. Nah, ya. Manusia akan diberikan cahaya sesuai amalannya masing-masing. Ada yang cahayanya sebesar apa? Yang paling besar. Besar apa? Besar gunung. Dalam hadis ada yang diberikan cahaya sebesar gunung. Ada yang diberikan cahaya lagi sebesar apa? Pohon. Kemudian ada lagi yang sebesar orang yang sedang berdiri. Dan yang paling kecil cahayanya apa? Besar apa? Ibu jari, ampu ya, ampu kaki apa ya? Ibu jari ya. Ibu jari ya, ibu jari kaki. Yang terkadang cahayanya apa? Menyala, terkadang meredup cahayanya. Apalagi poinnya? Orang yang melewati sirat. Baik. Kecepatan orang yang melewati sirat. Yang paling cepat seperti apa? Kedipan mata. Kedipan mata, kemudian secepat apa lagi? Kilat. Kilat, kemudian Seperti angin. angin, kemudian Burung. burung terbang, kemudian Kuda seperti berlari. seperti orang menaiki kuda, kemudian apa? Seperti Berikutnya berlari, berlari, kemudian seperti orang yang apa? terpleset tapi selamat. Ya, berjalan dulu seperti orang yang berjalan. Kemudian ada orang yang apa? Pak.
merangkak, ada yang apa tadi? Ada Berjalan yang dengan terkoyak tapi selamat. Tapi selamat. ngesot ya, selamat ya. Ada yang berjalan sampai jatuh-jatuh tapi bergelantungan tapi selamat ya dengan luka-luka. Itulah ya. Semuanya tergantung dari apa? Balik lagi. Amalan. Amalannya. Jadi keimanan itu berkaitan dengan amalan ya, masuk amalan. Amal perbuatan manusia itu masuk dalam bagian keimanan. Dan ini membantah pemahaman Murji'ah yang mengatakan iman tidak apa, amalan manusia tidak masuk dalam keimanan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah ya apa? Iman itu apa? Diucapkan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota apa? Badan, anggota tubuh. Ya ada amalan. Jadi amalan hati, amalan lisan, dan amalan badan. Ya, yakin dalam hati, iman itu yakin dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Ya. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat. Seperti itu, ucapkan. Kemudian setelah itu diamalkan keimanan itu. Ya. Kemudian juga lagi iman itu apa? Keimanan itu naik dan Turun naik dan turun. dan turun. Naik dengan apa? Ketaatan. Ya, turun dengan kemaksiatan. Maka berkaitan turunnya itu dengan kemaksiatan. Kalau kita beramal maksiat, maka iman kita juga akan turun. Dan nanti itu akan yang mempengaruhi kita nanti di hari kiamat kelak ketika berada di Sirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang mungkin saya sampaikan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan. Nggak ada yang tanya? Nggak ada ya? Insya Allah tidak ada. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, Ahdan, antum menutup apa Ustaz yang nutup? Saja. Ustaz aja. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, ya kita tutup saja kegiatan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ya kemarin ini manual ya. Assalamualaikum. Salam.